Sebab apa? Keluarga sakinah mawaddah warahmah inilah yang kita harapkan di dalam kehidupan. Untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak ditentukan dengan harta kekayaan yang kita miliki. Terkadang kita lihat banyak orang yang mempunyai harta kekayaan, melimpah ruah harta kekayaannya, kemudian rumahnya besar, mobilnya mewah, kemudian pekerjaannya sungguh sangat luar biasa, tapi baru 1 bulan mereka menikah sudah bubar. Berarti harta kekayaan yang dimiliki itu tidak menentukan seseorang itu akan mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lalu bagaimana caranya agar keluarga sakinah mawaddah bisa didapatkan di dalam rumah tangga? Sakinah itu artinya adalah betah. Secara letterlet, sakinah itu artinya diam. Maksudnya adalah keluarga sakinah itu suami betah di rumah, kemudian istri pun juga betah di rumah. Suami senang di rumah, istri pun senang juga suaminya ketika berada di rumah. Inilah yang dimaksud dengan keluarga sakinah. Terkadang ada suami yang tidak merasa betah di rumah, sebaliknya juga pun ada istri yang kurang senang, kurang betah kalau suaminya berada di rumah. Kalaulah sudah keluarga yang seperti ini, jangan diharapkan keluarga sakinah itu akan didapat. Jadi yang dimaksud dengan sakinah itu adalah suami senang dan betah di rumah, begitu juga sebaliknya istri senang dan betah melihat suami ketika berada di rumah. Lalu bagaimana caranya agar sakinah ini bisa didapatkan di dalam rumah tangga? Yang pertama, kuncinya adalah di dalam rumah tangga itu harus dihiasi dengan amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah suami dan istri mau melaksanakan amal dan ibadah di dalam rumah tangga, yakin dan percayalah suami dan istri akan betah berada di dalam rumah. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat, banyak sekali Allah menganjurkan kepada kita agar senantiasa beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Amal dan ibadah inilah sebagai kunci untuk mendapatkan keluarga yang sakinah. Itu yang pertama. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu ada rasa tumbuh kasih sayang, rasa cinta. Suami cinta kepada istri, sebaliknya istri pun juga rasa cinta terhadap suami. Lalu bagaimana kuncinya agar suami merasa cinta terhadap istri dan istri merasa cinta terhadap suami? Di dalam Islam dibuat juga konsepnya. Di antaranya adalah suami itu harus menunjukkan jati diri bahwa dia itu adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Sesungguhnya laki-laki itu adalah menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Di dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin itu adalah suami, yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak adalah suami, yang memberikan nafkah lahir dan batin juga adalah suami. Maka apabila di dalam rumah tangga konsep yang seperti ini dilaksanakan, insya Allah mawaddah itu akan didapatkan. Makanya kepada Adinda Taufik, tunjukkan jati diri bahwa Adinda itu adalah sebagai kepala rumah tangga. Adinda Putri juga seperti itu. Tunjukkan saya sebagai istri yang bertanggung jawab untuk menunjukkan kasih sayang terhadap suami. Makanya istri atau wanita-wanita solehah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga apabila istri itu mempunyai 4 sifat. Kata Rasulullah,
idza shallatil mar'atu khamsah, apabila wanita solehah itu sholat 5 waktu, apabila istri itu melaksanakan sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, masuk bulan Ramadan dia laksanakan puasa Ramadan, kemudian wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, kemudian dia patuh kepada suaminya, dia mau mengikuti apa yang disampaikan oleh suaminya, dia patuh kepada suami karena memang suami itu menyuruh dalam hal yang berbuat baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila dakhulil jannati," silakan masuk ke dalam surga. Kemudian pilihlah pintu surga mana yang dia sukai. Surga ada 8, maka silakan saja pilih. Apabila wanita solehah mempunyai 4 tersebut, silakan pilih pintu surga mana yang dia sukai. Sholat jangan tinggalkan, karena kunci untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, sholat di dalam rumah tangga. Apalagi yang menjadi imam itu suami. Masuk waktu, mungkin karena sesuatu hal, hari hujan, sehingga suami tidak sholat ke masjid, maka diajak istri untuk sholat berjamaah. Yang menjadi imam itu adalah suami. Maka apabila suami mampu menjadi imam di dalam rumah tangga, yakin dan percayalah istri akan bertambah sayang kepada suami. Dinda Taufik bisa kan jadi imam kan? Ya, kalau dilihat kayaknya bisa ini memang. Jadi imam. Kemudian istri patuh kepada suami. Jangan pula nanti suami menjadi istri, istri menjadi suami. Paham maksudnya Bapak Ibu? Suami menjadi istri, istri menjadi suami. Yang mengatur di dalam rumah tangga itu istri. Mau kemana suami diatur oleh istri. Bahkan sampai keuangan suami pun diatur oleh istri. Mau beli rokok pun minta juga sama istri, dijatah oleh istri. Bahaya kalau seperti itu. Makanya saya teringat ada lagu kasidah itu. Alangkah cantiknya dunia ini bila wanita tunduk mengerti. Mana keyboardnya nih? Wanita salehah taat berbakti, itulah sebaik-baik hiasan. Tiada lagi sebaik perhiasan. Wanita salihah lebih dari intan. Wanita yang solihah, istri yang patuh kepada suami, istri yang memelihara kehormatannya, istri yang mau melaksanakan sholat 5 waktu, istri yang mau melaksanakan puasa Ramadan, itu lebih indah bila dibandingkan dengan intan dan berlian. Termasuk berlian. Bagaimanakah istri yang solihah? Ini dia. Bila suami pulang dari kerja, datang ke pintu, sambut dengan wajah manis. Nah, Adinda Putri, kalau nanti Adinda Taufik bekerja, begitu berangkat dari rumah, biasakan kasih tahu dengan istri. Terkadang kebanyakan kita yang suami ini berangkat dari rumah untuk bekerja, tidak pernah memberitahu kepada istri. Sehingga terkadang ada orang datang ke rumah nanya suami, "Mana bapakku?" Nggak tahu. Padahal suami berangkat kerja. Kenapa? Karena suami tak beritahu dengan istrinya. Biasakan. Adinda, abang berangkat kerja. Maka istri pun menjawab, "Ya bang, saya doakan semoga abang selamat sampai ke tempat pekerjaan.
Dan aku doakan bang, semoga abang semakin hari semakin bertambah soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila suami dia berangkat dari rumah, melapor kepada suami, istri memberitahu kepada suami, kemudian istri mendoakan supaya suaminya bekerja dengan baik, mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya, yakin dan percayalah Allah pasti akan berikan rahmat dan kasih sayangnya kepada keluarga. Suami pulang, datang ke pintu, sambut dengan wajah senyum. Ini terkadang suami baru sampai di depan pintu, sudahlah tidak mengucapkan salam, kemudian sudahlah tidak membawa bekal. Akhirnya apa? Wajah istri pun muram melihat suami. Nah, oleh sebab itu, maka hal yang seperti itu harus dihindarkan. Jadi apabila istri atau wanita solihah dia mempunyai 4 sifat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah sholat 5 waktu tidak pernah dia tinggalkan. Yang kedua, puasa Ramadan dia laksanakan. Yang ketiga, dia jaga kehormatannya sehingga tidak muncul fitnah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, dia patuh kepada suami. Maka wanita solihah, istri yang seperti itu dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Dan silakan pilih pintu surga mana yang dia sukai. Pintu surga ada 8, silakan pilih. Mudah-mudahan Adinda Putri ini bisa mengamalkan hadis Rasulullah ini, sehingga nanti Adinda Putri ini adalah termasuk penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ingat Adinda, kemarin waktu akad nikah apa maharnya? Emas. Pakai seperangkat alat sholat. Iya, ingat. Bukan hanya kedua mempelai, termasuk kita yang hadir dan termasuk saya. Karena ketika akad nikah yang menjadi mahar saya itu adalah seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat itu ada Al-Quran, ada sajadah, ada mukana atau teleku. Bagi kita suami yang jadikan mahar itu adalah seperangkat alat sholat, hati-hati. Al-Quran kita jadikan sebagai mahar. Maka apabila di dalam rumah tangga, terkhusus bagi kita suami, Al-Quran tidak pernah kita baca di dalam rumah, hati-hati. Sebab apa? Al-Quran ini nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlian Siregar, ketika kamu menikah tahun 2001 dulu, yang kamu jadikan sebagai mahar itu adalah Al-Quran. Ternyata setelah sah pernikahanmu, Al-Quran itu tidak pernah kau baca. Maka Al-Quran ini yang akan menunjangkan kau masuk ke dalam api neraka. Sebaliknya, kalau Al-Quran dibaca, diamalkan Al-Quran di dalam rumah tangga, maka Al-Quran ini pula yang akan membimbing seseorang itu masuk ke dalam surga. Kak Dinda Taufik, sesudah sholat, buka Al-Quran. Gak perlu banyak-banyak bacanya, sedikit biarlah. Termasuk kita yang hadir ini, tak perlu panjang-panjang. Buka sesudah sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Udah, satu ayat saja. Selesai sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul Azim. Apabila kita amalkan membaca Al-Quran sesudah sholat 5 waktu itu 1 ayat, berarti 1 hari 1 malam sudah 5 ayat yang kita baca, kali 30 hari dalam 1 bulan, berarti sudah 15 ayat yang kita baca di dalam 1 bulan. Kebiasaan kita tidak. Malam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lanjut baca. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Cukup baca surah Yasin
Al-Quran hanya 1 kali dalam seminggu. Nah, oleh sebab itu adinda, biasakan baca Al-Quran, karena Al-Quran dijadikan sebagai mahar. Kita juga yang hadir pada kesempatan ini, waktu menikah Al-Quran kita jadikan sebagai mahar, maka sering dan biasakanlah membaca Al-Quran. Ada jaminan Allah bagi orang yang sering baca Al-Quran. Lihat dalam surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa ataz zakah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang sering atau orang yang gemar membaca Al-Quran, maka dia itulah orang-orang yang tidak pernah merugi di dalam hidupnya. Kalau kita yang hadir pada kesempatan ini membiasakan diri membaca Al-Quran, yakin dan percayalah hidup tidak akan pernah merugi. Berarti hidup kita akan beruntung mulai dari dunia sampai hari akhirat kelak. Kemudian sajadah, jadikan sajadah itu untuk sujud kepada Allah. Bentangkan sajadah, membuktikan bahwa kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesusah, sesulit apapun hidup kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, jangan lupa. Sebab apa? Yang memberikan pekerjaan itu adalah Allah. Kemudian yang memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bekerja juga Allah. Bahkan yang memberikan rezeki untuk kita itu juga adalah Allah. Maka jangan lupa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi dapat berdua, Al-Quran biasakan sajadah, bentangkan untuk sujud. Terkhusus bagi adinda putri telekung yang dijadikan sebagai mahar, pakai telekung atau mukena itu untuk sujud kepada Allah, jangan disimpan. Ini terkadang perempuan Al-Quran disimpan, sajadah disimpan, kemudian telekung juga disimpan. Untuk apa? Koleksi. Mana tahu nanti kalau sudah besar anakku, ditanya anak, apa mahar bu? Nah ini tunjukkan. Jadi koleksi dalam hidup, tak boleh. Sehingga terkadang anak, bu mana Al-Quran? Ini dikasih Al-Quran. Nah oleh sebab itu, maka adinda, jadikan Al-Quran setiap hari kita baca, sajadah bentangkan untuk sujud, kemudian telekung pakailah untuk laksanakan ibadah sholat. Jadi Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, apabila ini yang dilakukan, maka keluarga sakinah, betah, kemudian mawaddah, ada rasa kasih sayang, warahmah, kemudian ada rasa cinta, pasti akan didapatkan. Maka apabila sudah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu didapatkan di dalam rumah tangga, maka barulah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, baiti jannati, rumahku tak obahnya seperti surga bagiku. Apabila di dalam rumah tangga melaksanakan amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melaksanakan semua perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baiti jannati, rumah tanggaku itu tak obahnya seperti surga bagiku, maka pasti akan didapatkan. Mudah-mudahan Anda putri bersama Taufik mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita juga yang hadir pada kesempatan ini secara keseluruhan juga akan mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga dalam rumah tangga itu terasa indah, terasa nyaman, dan terasa bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diamalkan di dalam kehidupan kita. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pada tamu undangan yang berbahagia, demikian ceramah menuju rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Rasanya terlalu singkat Ustaz, tapi singkat, padat, dan bernas.